Materi bahasa Indonesia kali ini yaitu jenis perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia. Kata-kata menjadi bagian dari unsur bahasa yang punya kedudukan penting. Bagaimana tidak, setiap kata dalam bahasa Indonesia mempunyai arti dan makna tersendiri. Penggunaan setiap kata tersebut lantas disesuaikan dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, suatu kata juga sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan makna kata. Dalam bahasa Indonesia sendiri, terdapat beberapa istilah terkait proses perubahan makna. Makna dari suatu kata dalam bahasa Indonesia bisa mengalami perubahan melalui berbagai proses, seperti penghalusan, pengkasaran, perluasan, penyempitan, dan sebagainya. Proses perubahan makna kata bisa menjadi hal yang menarik sekaligus penting untuk dipelajari. Tak saja jadi pengetahuan umum tentang kebahasaan, belajar tentang proses perubahan makna kata juga dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ulasan tentang macam-macam perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia. Pertama, peyorasi. Jenis perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia yang pertama disebut dengan istilah peyorasi. Perubahan makna peyorasi terjadi ada kata yang maknanya bergeser menjadi lebih rendah atau negatif dibanding makna asli atau sebelumnya. Sebagai contohnya, kata kroni mengalami perubahan makna yang lebih rendah. Sebelumnya, kata ini bermakna sahabat, tapi kini kroni justru punya makna negatif, yaitu kawan dari seorang penjahat. Kata babi mengalami perubahan makna yang lebih rendah. Sebelumnya, kata ini dipakai untuk menyebut salah satu spesies binatang. Namun, kata babi kini bergeser maknanya sebagai kata umpatan. Yang kedua yaitu ameliorasi. Jika peyorasi adalah perubahan makna kata menjadi lebih rendah dan negatif, maka ameliorasi adalah sebaliknya. Ameliorasi merupakan perubahan makna dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan pergeseran makna kata menjadi lebih positif. Lebih lanjut, ameliorasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu eufemisme dan disfemisme. Eufemisme merupakan pemakaian kata yang lebih halus, biasanya untuk menghindari kata tabu atau yang dilarang, sehingga makna kata tersebut terkesan lebih halus. Sebagai contoh, kata meninggal yang dipakai untuk memperhalus kata mati, dan kata hamil untuk dipakai dan menghaluskan kata bunting. Yang kedua yaitu disfemisme. Disfemisme kebalikan dari eufemisme. Disfemisme adalah perluasan makna dengan makna yang lebih kasar. Sebagai contoh, kata maling
yang dipakai sebagai bentuk kasar dari pencuri. Kata maling yang dipakai sebagai bentuk kasar dari koruptor. Ketiga, yaitu perluasan. Jenis perubahan makna yang berikutnya bisa terjadi karena adanya proses perluasan makna. Dalam hal ini, proses perluasan yang dimaksud merupakan penggunaan suatu kata yang membuat makna dari kata tersebut semakin meluas dan umum. Sebagai contoh, kata ibu yang semula dipakai untuk menyebut seseorang yang melahirkan kita. Namun, kini kata ibu dipakai sebagai bentuk sapaan untuk wanita dewasa dalam situasi formal. Kemudian kata saudara yang semula dipakai untuk menyebut seseorang yang mempunyai hubungan darah atau kekerabatan. Kini kata saudara juga dipakai sebagai bentuk sapaan umum, terutama di situasi resmi. Yang keempat, yaitu penyempitan makna. Selain perluasan, ada pula bentuk perubahan makna kata dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan penyempitan makna. Sesuai dengan namanya, perubahan makna dalam kata tersebut terjadi lantaran makna kata yang semula bersifat luas dan umum, kemudian bergeser menjadi lebih khusus. Sebagai contoh, kata sarjana yang dahulunya digunakan untuk menyebut setiap cendekiawan. Kini, makna sarjana telah bergeser sebatas pada gelar yang diberikan universitas untuk seseorang yang lulus jenjang strata 1 atau S1. Kata guru yang dahulu juga dipakai untuk menyebutkan seseorang yang mengajarkan suatu ilmu dimanapun tempatnya dan apapun latar belakangnya. Namun, kini makna guru bergeser menyempit, sebatas pada pengajar di sekolah. Yang kelima, yaitu asosiasi. Perubahan makna kata yang kelima dikenal dengan istilah asosiasi. Secara garis besar, asosiasi diketahui sebagai perubahan makna pada suatu kata akibat adanya persamaan atau kemiripan sifat dengan kata lain. Sebagai contoh, kata amplop dahulu bermakna sebagai tempat untuk menaruh uang atau surat. Kini, makna amplop sering diasosiasikan dengan makna dalam, yaitu kata suap. Kata kursi yang dulu bermakna sebagai tempat untuk duduk, kini juga mengalami perubahan makna secara asosiasi. Makna kursi saat ini diasosiasikan dengan kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan. Yang keenam, yaitu sinestesia. Terakhir, ada pula perubahan makna kata yang disebut dengan sinestesia. Perubahan makna secara sinestesia terjadi karena adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Sebagai contoh, kata manis pada frasa berwajah manis. Kata manis yang semula merupakan pemaknaan yang dihasilkan dari indera perasa. Kini, dalam frasa itu,
Kata manis mempunyai makna baru terkait indera penglihatan. Kata indah pada frasa suara indah. Kata indah semula merupakan pemaknaan yang dihasilkan dari indera penglihatan. Kini, dalam frasa itu, kata indah mempunyai makna baru terkait dengan indera pendengaran. Demikianlah materi bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.